Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam sermon pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menolong memberkati kami. Dan pagi ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami rindu Tuhan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap telinga yang mendengar Tuhan, mereka boleh diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Allah bukanlah sekedar pengetahuan yang benar tentang Dia, tetapi mengenal Allah berkaitan bagaimana cara hidup kita di dalam Dia. Dan orang yang mengenal Allah akan bertumbuh dalam kebenaran, karena Allah itu adalah benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan dengan Allah tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana cara hidup kita di dalam Dia. Yang dimaksud dengan mengenal Allah kita yang benar adalah bukan ikut-ikutan, tetapi supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengannya atau mengalami kuasa di dalamnya. Itu mengenal Allah kita yang benar, supaya kita selalu intim dengan Dia, selalu datang dekat dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab banyak orang yang salah mengenal Allah. Bahkan mereka yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja, mereka belum mengenal Allah yang benar. Mereka belum tahu bahwa Allah ini turut bekerja dalam setiap apa yang mereka lakukan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar tahu tentang teori Allah, tetapi sungguh kita mengenal Allah kita yang benar. Contohnya, kita bisa melihat Ayub, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya. Meninggal, anaknya meninggal seketika itu juga. Terus Ayub juga mengalami sakit kulit yang luar biasa, bahkan hartanya habis. Tetapi apakah Ayub lari dari kenyataan itu? Tidak, tetapi Ayub tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Ayub tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak pergumulan, banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita lebih sungguh-sungguh mengenal Allah kita yang benar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yohanes yang kita sudah baca tadi, Yohanes menjelaskan bahwa yang mengenal Allah, seorang yang mengenal Allah bukan berarti hidup bebas dari dosa.
Orang yang mengenal Allah berarti dia bebas dari dosa. Tetapi orang yang mengenal Allah justru menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah justru dia menyadari kelemahannya, menyadari dosanya. Dan ketika mereka menyadari semuanya itu, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang yang sudah mengenal Allah yang benar jatuh dalam dosa, ia tidak pernah menyembunyikan segala apa yang dia lakukan. Dosanya dia tidak pernah sembunyikan. Dia jujur mengakui di hadapan Tuhan. Dan dia meminta ampun kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu seperti apa sifat orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang pertama yaitu kita melakukan perintah Kristus. Perintah Kristus apa yang kita harus lakukan? Seluruh perintah Kristus kita harus lakukan, merupakan nilai yang tertinggi di dalam kehidupan orang yang sudah mengenal Allahnya yang benar. Perilaku kita selalu berdasarkan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya orang yang mengenal Allah yang benar, dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Yang kedua adalah hidup sama seperti Kristus. Tidak semata-mata bahwa kita mau seperti Kristus, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia berada di dunia ini, melakukan mujizat-mujizat dan apa saja. Tetapi firman Tuhan katakan kita mau rindu hidup seperti dia. Kalau kita mau hidup seperti Kristus, kita mau melakukan segala apa perintah-perintah Tuhan yang dilakukan dalam setiap kehidupan di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau periksa hidup kita, saya dan saudara. Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus Kristus? Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengenal Allah saya yang benar? Atau bagaimana? Kitalah yang akan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang begitu sederhana, singkat saya sampaikan. Tetapi biarlah firman ini akan bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan saya dan saudara, untuk kita lebih mengenal Allah kita yang benar, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kalau kebenaran firman-Mu boleh datang kepada kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mengenal siapa Allah kami. Kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mengenal lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap telinga yang mendengar, mereka boleh diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Makasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.